Tahun 2024 menjadi babak penting dalam perjalanan Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Beragam pencapaian, tantangan, dan transformasi mewarnai dinamika kehidupan kota ini. Mulai dari sektor pembangunan infrastruktur hingga inovasi pelayanan publik, pemerintah Kota Medan terus berbenah untuk menjadi kota yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing. Di balik hiruk-pikuk aktivitas kota hadir berbagai cerita yang mencerminkan semangat warganya untuk maju, bekerja sama, dan menciptakan perubahan. Dalam kaleidoskop pemerintah Kota Medan kali ini, kita akan menelusuri kembali momen-momen penting yang menjadi tonggak sejarah Medan di tahun 2024. Berbagai inovasi dilakukan pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Sepanjang tahun 2024, berbagai inovasi dilakukan pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman sepanjang tahun 2024 guna memudahkan dan memastikan warganya mendapatkan pelayanan terbaik di berbagai bidang. Salah satu program andalannya adalah Universal Health Coverage atau disingkat UHC atau lebih dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Medan Berkah. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga Kota Medan dapat mengakses layanan kesehatan secara merata, tanpa terkendala, tanpa masalah biaya. Pelaksanaan ini menandai langkah besar dalam komitmen Pemko Medan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakatnya. Masyarakat Kota Medan sendiri cukup mengapresiasi dengan adanya program yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution ini. Pasalnya cukup dengan membawa KTP domisili Medan, warga kini bisa bebas berobat di sejumlah rumah sakit negeri maupun swasta yang ada di Kota Medan. Saya kan dulu saya kan berobat juga kemarin sendiri kan. Jadi berobat saya kemari mendadak operasi hernia saya kan. Jadi waktu saya minta obat rujukan nggak boleh kemari. Saya minta rujukan di Semacam Million. Saya minta obat ke Marsapis kan nggak bisa kemari antara lain daerah. Tapi kalau mendadak tiba-tiba diterima sendiri. Kalau masalah sendiri membantu juga sebenarnya. Tapi kami tinggal pun di Jalan Medan Tua, kilometer persengan. Cuman masih KTP Medan, masih Kota Medan. Medan kalau mau berobat, kalau masih ada apa Medan, bisa berobat kemanapun. Kami kan tinggal di Kabupaten Sedang, cuma kami warga Medan, diterima sendiri kami berobat. Selama proses pendaftaran dari lancar semua, lancar semua. Lainnya pun bagus. Terima kasih Mas Eksin juga. Terima kasih Pak Bobi. Kalau selama ini masyarakat menengah ke bawah selalu terkendala dengan biaya perobatan, namun berkat terobosan program ini, persoalan ini kini dapat terpecahkan. Tidak hanya di bidang kesehatan, sepanjang tahun 2024, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda dengan menyerahkan 300 beasiswa pendidikan bagi pelajar Kota Medan. Beasiswa ini mencakup biaya pendidikan hingga pelajar menyelesaikan studinya atau wisuda. Seremonial penyerahan beasiswa ini digelar di Universitas Unpri Kota Medan yang dihadiri oleh para penerima beasiswa, orang tua, guru, serta pejabat terkait. Dalam sambutannya, Bobi Nasution menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari upaya Pemko Medan untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh warganya. Karena menurut Bobi, pendidikan adalah investasi masa depan. Dan melalui beasiswa ini, dirinya ingin memastikan anak-anak Medan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka tanpa terbebani oleh masalah finansial. Ini 300 beasiswa sampai lulus, sampai nanti wisuda, tadi saya bilang masuk di sini dan dilepas di gedung ini juga. Bukan berarti kesehariannya kendala-kendala dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar ini tidak kita lihat lagi. Ini hari-harinya adik-adik kita, anak kita 300 siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi ini harus bisa terus berkomunikasi secara langsung, baik dengan ketua panitia ataupun dengan saya langsung untuk melihat dan menginformasikan kendala hari-harinya apa dalam melaksanakan tugas, kurangnya apa kekurangan dalam melaksanakan tugas, sampaikan, nanti bisa dibuat satu forum. Kita bisa berkomunikasi, mungkin beberapa waktu sekali nanti kita berkumpul bersama-sama ataupun dengan secara grup atau apa nanti bisa dibuat, nanti bisa kita sharing kegiatan kita ataupun kebutuhan kita pada adik-adik semua di sini,
apa-apa saja kekurangan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kita pastikan, yang kami inginkan, anak-anak kita, adik-adik kita semua yang masuk di sini, ini betul-betul menjalankan belajar mengajar karena harapan orang tua ini sangat besar. Beasiswa ini diberikan kepada pelajar berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Para penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan dukungan biaya pendidikan, tetapi juga pembinaan dan pendampingan akademik untuk memastikan keberhasilan studi mereka. Beasiswa ya dari KBRI Pemko Medan, luar biasa sekali. Seorang bapak pejabat wali kota Medan yang bisa membuat orang tua yang nggak sanggup mengkuliahkan anaknya, walaupun ada di luar sana lagi masih, tapi kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota beserta semua bapak-bapak yang berada di sini. Sangat berterima kasih. Ini 300 beasiswa sampai lulus, sampai nanti wisuda, tadi saya bilang masuk di sini dan dilepas di gedung ini juga. Gembira dan bercampur sedih, Pak, karena saya lebih memperjuangkan anak saya ini semampu saya dapat SMA, Pak. Karena saya tetap punya suami hakim, tapi semampu saya hanya dapat SMA. Tapi dibuka terbuka, Bapak Wali Kota Bobi Nasution ini anak saya yang bisa membiarkan anak-anak saya, Pak. Dan begitu juga saya ucapkan kepada Bapak Wali Kota dan beserta semua keluarga, ya Pak, Bu semua. Kemanapun Bapak Wali Kota melangkah melaksanakan tugasnya, semoga Tuhan meringankan langkah Bapak dan diberi Bapak kesehatan, Pak, Bu semuanya. Kemanapun Bapak melangkah, diiringi Tuhanlah Bapak dan Ibu semua yang ada di negeri ini. Dan kami juga semua orang tua yang ada di sini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Amin. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 berlangsung meriah. Kegiatan ini dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo. Selain kepala daerah se-Indonesia, puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 juga dihadiri para pejabat negara dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Tarian persembahan yang ditujukan menjadi bentuk ucapan selamat datang kepada seluruh tamu di Sumatera Utara termasuk Kota Medan. Terlebih Pak Wali Kota Medan juga sangat mensupport dan welcome pada kami semua. Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Pada peringatan HPN di tahun ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI 2023. Dalam puncak peringatan HPN 2023 kali ini, sejumlah kepala daerah menerima penghargaan. Salah satunya Wali Kota Medan Bobi Nasution yang menerima Anugerah Kebudayaan. Di akhir acara, Presiden Joko Widodo mengetik tulisan HPN menggunakan mesin tik tertua di Kota Medan sebagai pertanda puncak peringatan HPN 2023.
Sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan memperbaiki kualitas air, di berbagai kesempatan tepatnya di tahun 2024, pemerintah Kota Medan berkolaborasi dengan Kodam 1 Bukit Barisan juga menggelar kegiatan gotong royong bersih-bersih Sungai Deli. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung keberlanjutan ekosistem sungai yang ada di Medan. Acara dimulai sejak pagi dengan melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari aparat Pemko Medan, relawan dari personil TNI Kodam 1 BB, serta masyarakat setempat. Para peserta gotong royong juga tampak antusias membersihkan sampah yang mengendap di sepanjang aliran Sungai Deli, termasuk plastik, sampah rumah tangga, dan limbah lainnya. Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam kesempatan ini berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berjalan guna menciptakan Medan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dirinya juga mendukung segala bentuk kolaborasi yang bertujuan untuk menjaga kebersihan kota, khususnya sungai yang menjadi bagian penting dari ekosistem kita. Kodam 1 BB sebagai mitra dalam kegiatan ini juga memberikan kontribusi besar dengan mobilisasi anggotanya yang tersebar di berbagai lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk mendukung program-program sosial dan lingkungan di Kota Medan. Program yang diinisiasi Wali Kota Medan Bobi Nasution ini cukup mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Kota Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura, yang dimana Sungai Deli juga merupakan cerminan peradaban Kota Medan sejak masa lampau. Hulu berada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang, berhilir ke pusat Kota Medan dan bermuara di Selat Malaka. Tahun 1820-an, Sungai Deli menjadi pusat perdagangan karena sungai dulunya adalah sumber kehidupan dan sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga mayoritas posisi rumah di bantaran Sungai Deli menghadap ke arah sungai. Berbeda dengan saat ini, sungai tidak bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan karena sebagian masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat sampah sehingga sungai menjadi kotor dan tercemar. Sampah yang ada di sungai bukan hanya berpengaruh buruk pada kondisi sungai itu sendiri, tapi berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan. Bahkan, tumpukan sampah yang ada di sungai juga dapat mengurangi kedalaman atau volume sungai. Apabila debit air sungai sedang tinggi, maka sungai tersebut tidak dapat menampung air, sehingga air di dalam sungai akan meluap dan menyebabkan terjadinya bencana banjir. Namun hingga saat ini kami terus berupaya untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di Kota Medan. Melakukan pembenahan drainase dan normalisasi sungai kami lakukan sebagai langkah untuk membebaskan Kota Medan yang kita cintai ini dari bencana banjir. Normalisasi sungai besar-besaran kami lakukan dengan berkolaborasi bersama
Kasat Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kodam 1 Bukit Barisan, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, dan masyarakat Kota Medan. Gotong royong bersih-bersih sungai ini akan dilakukan pada 27 September 2023 dan akan dilakukan selama 64 hari kerja, mulai dari Jembatan Medan Belawan hingga Kanal Johor sepanjang 34,5 km. Ayo, ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Guna mengatasi tingkat pengangguran sepanjang tahun 2024, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Medan juga menggelar kegiatan job fair atau bursa kerja untuk membantu meningkatkan peluang kerja bagi warga Medan. Untuk pertama kalinya, kegiatan ini juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital siduta.pemkomedan.go.id sebagai bagian dari upaya Pemko Medan dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi lowongan kerja. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Medan, tingkat pengangguran terbuka di kota ini menunjukkan angka yang cukup signifikan, meskipun ada peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja. Angka pengangguran di Medan pada tahun 2023 tercatat mencapai 5,89%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar 6,16%. Pengurangan TPT ini merupakan hasil dari berbagai upaya Pemko Medan dalam meningkatkan lapangan kerja, termasuk penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti job fair dan program pemberdayaan masyarakat. Pengangguran berada di kelompok usia produktif dan lulusan pendidikan menengah atas. Mengingat kondisi ini, Pemko Medan melalui Disnaker merasa perlu untuk mempercepat proses pencarian kerja dan memperluas akses bagi para pencari kerja. Dengan menggunakan aplikasi Siduta atau Sistem Informasi Digital Tenaga Kerja, warga Kota Medan kini dapat mengakses informasi terkait lowongan kerja, pelatihan keterampilan, serta berbagai program ketenagakerjaan lainnya secara lebih efisien. Aplikasi ini juga memfasilitasi pendaftaran peserta job fair secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi, sehingga mengurangi antrian dan mempermudah proses pencarian kerja di tengah kesibukan sehari-hari. Program ini disambut antusias oleh warga Medan, terutama generasi muda yang sedang mencari pekerjaan pertama. Aplikasi terobosan Pemko Medan ini pun mendapat apresiasi dari para pencari kerja. Pasalnya, melalui aplikasi Siduta, para pekerja kini tidak harus keluar rumah untuk mencari kerja. Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan aplikasi Siduta dan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan bagi warga Medan, agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi dan minat mereka. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini adalah kegiatan MUMA Manhattan Urban Market. Sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung dari tanggal 17 kemarin ya. Dan puncaknya itu adalah kita terlibat di sini pada saat ada kegiatan job fair-nya. Karena job fair yang sudah berlangsung yang menggunakan APBD Kota Medan itu sudah kita laksanakan 9 kali yang diadakan di beberapa kecamatan seperti yang kita ketahui dan sudah sering juga disampaikan kan. Yang pertama
pertama itu kita laksanakan kemarin di Februari, itu yang pertama kali di kantor Camat Medan Deli. Jadi tinggal 1 kali lagi untuk kegiatan job fair-nya. Itu rencananya nanti kita adakan di KIM, kawasan industri Medan, di Medan Deli. Jadi memang kalau kita hanya mengandalkan APBD, memang volumenya sangat terbatas untuk kita menyelenggarakan kegiatan job fair itu dengan menggunakan APBD. Jadi kita mencari berkolaborasi lah dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan job fair ini. Artinya kan bagaimanapun kan kita harus sesuai dengan tupoksi kita untuk melakukan penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Kebetulan pada hari ini, pada saat ini yang perusahaan yang terlibat dalam kegiatan kita ini ada 32 perusahaan dengan jumlah lowongan lebih kurang 600 lowongan. Ya, jadi pemerintah Kota Medan punya aplikasi yang mensosialisasikan lowongan informasi pekerjaan. Itu kita bisa mengaksesnya di www.siduta.pemkomedan.go.id. Jadi di dalam Siduta itu sangat banyak ya informasi lowongan perusahaan, ada juga informasi pelatihan di dalamnya. Jadi bagi warga Kota Medan, tapi ini khusus memang untuk warga Kota Medan ya, KTP dengan NIK Kota Medan, karena hanya bisa diakses oleh NIK KTP Kota Medan. Anggapannya ya semoga lebih banyak lagi perusahaan yang sering menyediakan acara seperti ini gitu. Jadi lowongan untuk yang baru-baru lulus kuliah gitu bisa lebih banyak peluangnya. Kegiatan acara ini sungguh positif sih, soalnya bagi yang belum bekerja bisa mencari pekerjaan di sini. Lagian pun sini lagi banyak buka lowongan. Intinya positif sih, bermanfaat juga. Semoga terus berlangsung lah, biar yang belum bekerja bisa dapat pekerjaan, perusahaannya pun lebih banyak. Di sepanjang tahun 2024, pemerintah Kota Medan juga terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Proyek perbaikan ini mencakup berbagai ruas jalan utama yang sering mengalami kerusakan akibat intensitas lalu lintas yang tinggi serta faktor cuaca yang ekstrim. Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut kalau perbaikan jalan menjadi prioritas utama Pemko Medan. Dan Pemko Medan berkomitmen untuk memastikan infrastruktur jalan di Kota Medan dalam kondisi baik. Karena jalan yang layak dan aman sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dan perekonomian kota. Sampai dengan Desember 2023, antara lain, selanjutnya, Pemko Medan juga melakukan perbaikan 3 jalan milik provinsi. Selain jalan, Pemko Medan juga telah menyelesaikan pembangunan 3 gapura batas kota, yaitu Gapura Medan Pinang Baris di Jalan Gatot Subroto, Gapura Medan Amplas di Jalan Sisingamangaraja, dan Gapura Medan Tuntungan di Jalan Jamin Ginting. Untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan, Pemko Medan saat ini sedang membangun 2 underpass di Jalan Prof. M. Yamin dan Jalan Gatot Subroto, 1 overpass di Jalan Stasiun, serta akan menghadirkan pembangunan bus rapid transit. Selanjutnya, untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota atlet, saat ini Pemko Medan juga tengah melakukan revitalisasi Stadion Kebun Bunga serta revitalisasi Stadion Teladan Medan. Selain kelima program prioritas tersebut, capaian lainnya juga telah diraih Pemko Medan, antara lain dilaksanakannya sistem e-parking yang tersebar di 152 ruas jalan. Di bidang pendidikan, Pemko Medan telah memberikan beasiswa dalam bentuk uang kepada 3.966 siswa-siswi tingkat SD dan 3.000 siswa-siswi tingkat SMP, serta beasiswa bentuk seragam kepada 3.913 siswa-siswi tingkat SD dan 2.966 siswa-siswi tingkat SMP mulai dari Januari sampai Desember 2023. Selanjutnya, rehabilitasi 37 gedung sekolah SD dan sekolah SMP sebanyak 4 sekolah. Selain rehabilitasi sekolah, Pemko Medan juga melakukan pembangunan kelas baru di 9 sekolah SMP yang ada di Kota Medan. Di bidang sosial, saat ini Pemko Medan juga sedang melakukan pembangunan rumah panti sosial di Jalan Bunga Turi 2,
Kecamatan Medan Tuntungan dengan progres pembangunan sudah mencapai 90%. Untuk penyelamatan aset, Pemko Medan berhasil mensertifikasi 1071 aset tanah dan menyelamatkan 10 aset bernilai 363,7 miliar selama kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Itulah capaian pembangunan yang dilakukan Pemko Medan sepanjang tahun 2023. Dan tentunya, keberhasilan pembangunan ini ditentukan oleh kualitas perencanaan yang baik, berfokus kepada kepentingan masyarakat, dan didukung dengan semangat kolaborasi demi Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Pemerintah Kota Medan di tahun 2024 juga memperbaiki trotoar yang ramah bagi pejalan kaki di sepanjang Jalan Kesawan, kawasan historis yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan wisata di kota ini. Proyek perbaikan trotoar yang dimulai pada awal tahun 2024 ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan menarik bagi pejalan kaki. Perbaikan mencakup penataan ulang trotoar yang semula rusak dan sempit dengan material berkualitas tinggi dan desain yang lebih modern. Pemko Medan juga mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan menambah jalur khusus dan ramp agar lebih inklusif. Perbaikan trotoar ini adalah bagian dari visi Pemko Medan untuk mengubah wajah Kota Medan menjadi lebih ramah pejalan kaki dan lebih aman bagi semua lapisan masyarakat. Karena Pemko Medan ingin Jalan Kesawan menjadi lebih representatif sebagai pusat perbelanjaan dan destinasi wisata. Trotoar yang lebih baik akan mendukung kenyamanan warga serta meningkatkan daya tarik kawasan ini. Trotoar yang baru juga dilengkapi dengan pencahayaan yang lebih baik untuk meningkatkan keamanan pada malam hari. Selain itu, proyek ini mencakup penanaman pohon dan penambahan ruang hijau yang akan menambah estetika kawasan serta memberikan kesejukan bagi pejalan kaki. Para pedagang kaki lima yang biasanya menggunakan trotoar juga turut dilibatkan dalam proses perbaikan ini dengan penataan ulang yang memberikan ruang yang cukup untuk kegiatan perdagangan tanpa mengganggu jalur pejalan kaki. Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan fasilitas olahraga di berbagai kawasan, termasuk penataan lapangan sepak bola di Sicanang yang terletak di Belawan Kota Medan. Proyek penataan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas olahraga yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang memiliki minat tinggi terhadap sepak bola. Pekerjaan penataan lapangan sepak bola Sicanang ini juga mencakup pengecoran area lapangan. Dengan adanya lapangan sepak bola yang lebih baik, diharapkan dapat memunculkan lebih banyak atlet berbakat dan menciptakan suasana kompetisi yang sehat. Masyarakat Belawan menyambut baik proyek ini, yang diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan olahraga di kawasan ini. Warga pun berterima kasih kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution yang lebih peka akan kebutuhan anak-anak, salah satunya dengan menata sarana prasarana olahraga dan bermain anak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemko Medan berharap dengan adanya penataan lapangan sepak bola yang representatif, kawasan Belawan dapat menjadi tempat yang lebih hidup dengan berbagai kegiatan olahraga dan dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan masyarakat setempat. Tidak hanya memperhatikan sarana olahraga. Pemerintah Kota Medan juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perekonomian warga. Salah satu proyek penting adalah pembangunan jembatan Titi 2 Sicanang di Kecamatan Medan Belawan yang telah selesai pada akhir tahun 2022 lalu. Proyek ini sempat mengalami kendala karena kondisi tanah yang labil dan abrasi air laut. Namun dengan upaya maksimal, jembatan yang sebelumnya direncanakan sepanjang 60 meter diperpanjang menjadi 90 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi 5,1 meter. Akhirnya selesai dikerjakan. Proyek pembangunan jembatan ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Pemko Medan dalam menuntaskan berbagai masalah infrastruktur yang sempat terbengkalai. Pembangunan jembatan yang semula direncanakan memiliki panjang 60 meter kini diperpanjang menjadi 90 meter untuk mengatasi masalah abrasi air laut yang semakin parah dan kondisi tanah yang labil.
Dengan lebar 6 meter dan tinggi 5,1 meter, jembatan ini dirancang untuk mendukung mobilitas yang lebih lancar bagi masyarakat, terutama untuk menghubungkan Kelurahan Belawan Cicanang dengan Belawan Bahari. Proyek ini telah berlangsung selama 10 bulan dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada bulan Desember 2022. Wali Kota Medan Bobi Nasution menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan ini sangat penting bagi warga Medan Belawan, mengingat jembatan ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dengan selesainya pembangunan jembatan Titi 2 Cicanang ini, Wali Kota Medan berharap masyarakat akan merasakan manfaatnya, baik dari sisi mobilitas, ekonomi, hingga pariwisata. Pembangunan jembatan ini juga diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan infrastruktur di Medan Belawan. Jembatan yang kini telah terhubung dengan kawasan wisata mangrove di sekitar Belawan juga diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan. Akses yang lebih baik ini diprediksi akan meningkatkan perekonomian warga setempat, baik melalui sektor pariwisata maupun perdagangan. Tidak hanya di Cicanang Belawan, Pemko Medan juga melakukan penataan dengan membangun kembali jembatan samping kantor Wali Kota Medan yang diharapkan dapat memperbaiki akses transportasi di pusat kota. Jembatan ini menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan konektivitas antara kawasan perkantoran dan pemukiman di sekitar area ini. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas serta mendukung pengembangan kawasan yang lebih terintegrasi dan modern. Dengan adanya kedua jembatan tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kota, mempercepat proses distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang bisnis baru di kawasan yang sebelumnya terbatas. Pemerintah Kota Medan juga terus melakukan inovasi guna mengatasi persoalan banjir rob yang kerap terjadi di kawasan Belawan. Salah satunya dengan membangun rumah pompa air sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah banjir rob di wilayah Belawan. Pembangunan rumah pompa ini bertujuan untuk mengelola pasang air laut yang sering terjadi menyebabkan banjir di kawasan tersebut, terutama di Kelurahan Belawan 1. Semoga program ini terus dan program yang lainnya juga bisa lancar, jadi masyarakat bisa merasakan kebersihannya lebih, merasakan semuanya lah yang lebih meningkat lagi Bapak. Semoga Bapak bisa sukses ke depannya. Sistem rumah pompa ini bekerja dengan cara menampung air pasang yang masuk ke drainase warga dan kemudian memompanya keluar ke laut melewati tanggul penahan rob. Sejak beroperasinya rumah pompa air ini, warga Belawan merasakan manfaat yang signifikan. Ada pompa, saat ini alhamdulillah tidaklah datang lagi banjir tuh. Kalau tidak 2,8 itu rumah kami tuh habislah kena banjir. Sebelumnya banjirop sering terjadi dan mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk menggenangi rumah dan jalan. Namun dengan adanya rumah pompa, banjirop tidak lagi menjadi masalah, bahkan saat terjadi pasang air laut. Pembangunan ini merupakan bagian dari program kolaborasi antara Pemko Medan dan Kementerian PUPR yang juga mencakup pembangunan tanggul rob dan rencana pembangunan pompa lainnya di kawasan Medan Belawan. Dengan adanya infrastruktur ini, harapan untuk mengurangi dampak banjirop semakin nyata dan warga diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan sistem pompa air ini. Program ini juga diharapkan dapat dilanjutkan di zona-zona lain yang membutuhkan perhatian serupa. Pompa yang dihidupkan karena saat ini memang lagi terjadi banjir pasang rob di Kecamatan Medan Belawan, makanya 3 pompa kita hidupkan. Ya, kita 3 pompa. Selain persoalan infrastruktur, di sepanjang tahun 2024, pemerintah Kota Medan juga terus meningkatkan mutu pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dibuktikan dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Medan, yang berlokasi di bekas Plaza Ramayana Peringgan Kota Medan. Gedung Mall Pelayanan Publik ini telah resmi dibuka untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin dan layanan publik lainnya bagi masyarakat. Mall ini hadir dengan tujuan untuk mempermudah akses layanan publik dengan cara yang lebih efisien, terintegrasi, dan transparan. MPP ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP Kota Medan, serta menyediakan berbagai layanan penting seperti perizinan usaha, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan.
MPP Kota Medan juga sangat strategis dari segi lokasi, karena berada di pusat kota dengan akses mudah, termasuk fasilitas transportasi umum dan area parkir yang memadai. Dengan lebih dari 70 jenis layanan tersedia, masyarakat bisa mengurus berbagai hal dalam satu tempat tanpa perlu berpindah ke berbagai kantor pemerintah yang berbeda. Selain itu, gedung MPP ini dirancang dengan fasilitas ramah penyandang disabilitas, termasuk kursi roda dan petugas pendamping untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pengembangan lebih lanjut juga sedang direncanakan, termasuk pemanfaatan lebih banyak lantai gedung untuk layanan lainnya, seperti ruang literasi dan ruang usaha. Dengan adanya MPP, diharapkan pelayanan publik di Kota Medan bisa lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain di bidang mutu pelayanan izin, di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution, masalah transportasi juga menjadi perhatian serius dengan meluncurkan bus listrik gratis yang bertujuan untuk meningkatkan transportasi publik yang ramah lingkungan. Bus listrik ini beroperasi mulai dari komplek perumahan J-City di Kecamatan Medan Johor dan menjangkau beberapa titik penting di kota, seperti Jalan Karya Wisata, AH Nasution, serta kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran, seperti Sun Plaza dan kantor Wali Kota Medan. Rute ini membentang sepanjang 21 km dengan 31 pemberhentian, termasuk 21 bus stop. Warga Kota Medan dapat menggunakan bus listrik ini secara gratis, yang juga diharapkan dapat mengurangi emisi polusi udara di kota. Bus listrik ini memiliki kapasitas 42 penumpang dan beroperasi antara pukul 6.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dengan total 25 pelayanan setiap hari, kehadiran bus listrik ini juga menjadi cikal bakal dari proyek bus rapid transit atau BRT yang akan menghadirkan 17 koridor dengan 515 unit bus, di mana 30% diantaranya adalah kendaraan listrik. Pemko Medan menggandeng PT Kalista untuk mewujudkan proyek ini tanpa menggunakan dana APBD yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi ramah lingkungan meski dengan anggaran terbatas. Di bidang kerukunan beragama, Pemko Medan juga tidak lupa terus menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh lintas agama dengan tetap mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai inisiatif. Salah satunya dengan memfasilitasi pendirian koperasi masjid. Melalui program Masjid Mandiri yang digagas oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution, Pemko Medan memberikan kemudahan bagi rumah ibadah untuk mendirikan koperasi yang dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Medan secara konsisten memberikan berbagai bantuan sosial kepada komunitas agama di Kota Medan sebagai bagian dari upaya mempererat kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu program yang dijalankan adalah memberikan bantuan kepada masjid, gereja, dan juga rumah ibadah agama lainnya, termasuk bantuan hibah untuk renovasi masjid hingga 50 juta rupiah, serta bangunan sosial yang ditujukan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dan UKM Kota Medan berupa penyerahan akte pendirian koperasi masjid dan 1 unit gerobak usaha. Baik, saat ini sedang berlangsung penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dan nantinya akan diserahkan sebanyak 50 santunan kepada anak yatim. Untuk renovasi masjid. Selanjutnya dari Dinas Sosial Kota Medan berupa bantuan 10 juta rupiah dan paket Ramadan. 2, 1. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan izin kepada para penerima kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Dan izin. Selain itu, Pemko Medan juga melaksanakan berbagai program sosial, termasuk kegiatan safari subuh yang tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama, tetapi juga mendukung perkembangan masjid menjadi lebih mandiri. Melalui program ini, Pemko Medan juga memberikan bantuan berupa styling usaha, bantuan ekonomi untuk masjid, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan seperti pemberian paket bantuan untuk anak yatim. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemko Medan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial dalam membangun suasana yang kondusif serta memperkuat kehidupan beragama di kota ini. Dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan. Sebagai inisiatif mengatasi persoalan banjir di Kota Medan, pemerintah Kota Medan telah membangun kolam retensi. Kolam retensi ini dibangun dengan tujuan untuk menampung air hujan yang berlebihan, sehingga mencegah terjadinya genangan air atau banjir yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas warga. Selayang, yakni di sekitar kampus Universitas Sumatera Utara atau USU dan di Jalan Harmonika Baru. Kolam retensi ini memiliki kapasitas besar untuk menampung air yang berasal dari sungai dan saluran drainase.
Dengan cara ini, air yang tergenang bisa dialirkan dengan lebih terkontrol sehingga mengurangi risiko banjir. Pembangunan kolam retensi ini juga merupakan bagian dari strategi Pemko Medan guna meningkatkan kualitas sistem drainase dan pengelolaan air di kota, terutama pada musim hujan. Diharapkan dengan adanya kolam retensi ini, banjir yang sering melanda beberapa kawasan utama di Medan dapat diminimalkan, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi warga. Nah, jadi atas dasar itulah Bapak kami sampaikan kepada Pak Wali Kota, Pak Rektor, bahwa telah dilakukan kajian oleh teman-teman ya FS di USU dari Fakultas Estetik di USU, bahwa untuk mengurangi efek daripada debit air yang berlebih, maka akan diperlukanlah di sini dibangun kolam retensi USU, kolam retensi untuk menampung sementara air yang berasal dari seputaran USU. Kolaborasi dengan Pemko Medan bagi Universitas Sumatera Utara ini cukup strategis dan punya signifikansi yang baik ya bagi dan berdampak pada masyarakat. Ya kalau ini kita beresin, kawasan Dr. Mansur bisa lebih tertata rapi, dan di depan juga kita kerjasama dengan Pemko, hibah Pemko untuk pembangunan mall UMKM. Jadi integrasi, ada mallnya itu bukan bayangannya bukan mall kayak Podomoro atau apa gitu, tapi mall UMKM yang kita mau pelaku UMKM di Medan ini bisa naik kelas. Jadi yang sudah bagus-bagus kita minta bisa nanti berdagang di situ sesuai dengan metode kurasi yang kita rumuskan bersama juga dengan Pemko Medan. Ini kalau tadi Pak Rektor bilang bukan kayak Podomoro, mungkin gambarannya hampir-hampir kayak Sarina ya Pak Rektor ya, hampir-hampir kayak Sarina yang kita buat produk-produk UMKM yang mau kita masukkan seperti itu. Nih sekalian promosi sedikit Pak, ini kayak sepatu yang saya pakai nih Pak. Ini banyak yang ngira sepatunya harganya jutaan Pak. Ini produk dari yang kita kerjasamakan dengan Pemko Medan, ini produk lokal. Ini kalau dia nanya nih kirain pasti kalau saya tanya kira-kira harganya berapa nih Pak Rektor, apa atau orang-orang biasanya pasti minimal ada yang bilang 1 juta, 1,5 juta atau 2 juta, ini cuma 350.000 Pak. Ini harganya, ini lokal kita. Kita mulai hitungan mundur 3, 2, 1. Hadirin mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas peresmian drone pembangunan kolam retensi. Yang saya hormati dari Pemirsa, di tahun 2024, pemerintah Kota Medan juga menaruh perhatian khusus terhadap para pekerja informal dengan menyediakan program perlindungan bagi pekerja informal atau BPU melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk tukang ojek, pedagang keliling, sopir angkot, serta pekerja sektor lainnya yang tidak memiliki hubungan kerja tetap.
Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja yang rentan terhadap risiko tersebut. Peserta yang terdaftar dalam program ini hanya perlu membayar iuran sebesar Rp16.800 per bulan, dengan tambahan kontribusi jika mereka ingin menambah tabungan perlindungan lebih besar. Misalnya jika memilih kontribusi sebesar Rp36.800 per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk santunan kematian yang mencapai Rp40 juta atau lebih besar lagi bagi yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Namun meskipun program ini sangat bermanfaat, data menunjukkan bahwa masih sedikit pekerja informal yang terdaftar, yakni hanya sekitar 22% dari total pekerja informal di Sumatera Utara. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Medan agar lebih banyak pekerja informal yang dapat memanfaatkan perlindungan yang ditawarkan. Pertama sekali bagi pelaku-pelaku usaha, swasta. Nah ini setiap karyawannya harus ditanggung BPJS kesehatannya. Ini pernah dulu dilakukan oleh pemerintah Kota Medan bagaimana meningkatkan BPJS Ketenagakerjaan. Semuanya harus ada syarat seperti itu. Nanti kita tingkatkan dulu semua masyarakat Kota Medan yang mempunyai penghasilan bulanan, penghasilan tetap. Nah ini harus tercover BPJS oleh perusahaan-perusahaannya. Setelah itu nanti baru terjaring, Pak. Gimana nih masyarakat Kota Medan yang kita bilang, bahasanya mocok-mocok, kita bilang pendapatan yang mocok-mocok, nah itu nanti akan kita gunakan APBD untuk covernya. Jadi benar-benar terpilah Bang, masyarakat yang benar-benar membutuhkan, masyarakat yang kurang mampu nanti akan mendapatkan fasilitas tersebut. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mudah melalui kantor BPJS tempat di Medan atau secara online. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memberikan rasa aman dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja atau kematian. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Medan mencapai angka 82,61, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan perbaikan dalam beberapa dimensi penting yang membentuk IPM, seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di bidang umur panjang, harapan hidup bagi bayi yang lahir pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 74,76 tahun, meningkat 0,44 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan juga menunjukkan perkembangan dengan harapan lama sekolah HLS, penduduk umur 7 tahun yang meningkat menjadi 14,78 tahun, dan rata-rata lama sekolah RLS untuk mendukung umur 25 tahun ke atas, yang meningkat menjadi 11,62 tahun. Selain itu, standar hidup layak mengalami perbaikan dengan rata-rata pengeluaran real per kapita per tahun yang meningkat sebesar Rp171.000 atau 1,10% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Peningkatan IPM ini mencerminkan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Medan. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih tahun 2024, menjadi momentum penting bagi Pemko Medan untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pemko Medan terus melakukan pembangunan dan perbaikan di setiap lini sesuai dengan 5 program prioritas yang diusung Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Lalu, pembangunan dan perbaikan apa saja yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2023? Penanganan banjir. Dari Januari hingga Desember 2023, Pemko Medan melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan banjir yang ada di Kota Medan. Upaya tersebut meliputi pembangunan serta perbaikan sistem drainase perkotaan antara lain. Selain pembangunan dan perbaikan sistem drainase, Pemko Medan juga sudah memiliki 1 dari 2 rumah pompa air untuk mengatasi banjirop yang ada di kawasan Medan bagian utara. Rumah pompa air ini berhasil menyelamatkan sebanyak 889 kepala keluarga dari 6 lingkungan yang selama ini terdampak banjirop. Selanjutnya, Pemko Medan juga tengah melakukan pembangunan 3 kolam retensi, antara lain kolam retensi Martubung dengan progres 98%, kolam retensi Usu dengan progres 93%, dan juga kolam retensi Selayang dengan progres 80%. Untuk penanganan banjir yang diakibatkan pendangkalan di Sungai Deli, Pemko Medan berkolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II melakukan gotong royong bersih Sungai Deli sepanjang 34,5 km dengan total sampah yang berhasil diangkut sebanyak 75.188 meter kubik. Kedua, heritage dan UMKM. Dalam penanganan kawasan heritage, capaian yang telah dilaksanakan antara lain
Sedangkan pada pengembangan UMKM, Pemko Medan memiliki 1.825 UMKM binaan dengan rincian. Selanjutnya, Pemko Medan juga sudah meluncurkan aplikasi Kedai Elektronik Medan atau KEDAN yang akan menjadi pasar berbasis online bagi pelaku UMKM di Kota Medan. Selain itu, Pemko Medan juga melibatkan UMKM di setiap kegiatan expo seperti Beranda Kreatif, MTQ, Car Free Day, Ramadan Fair, Gelar Melayu Serumpun, Medan Berdendang, Festival Kuliner, Medan Imlek Fair, Teipusa Medan Street Festival, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pemko Medan juga gencar melaksanakan program rumah ibadah mandiri dengan mendorong rumah ibadah tersebut memiliki koperasi. Dan saat ini, operasi rumah ibadah mandiri yang sudah berjalan berjumlah 81 koperasi data per Desember 2023. Ketiga, kebersihan. Untuk menjadikan Kota Medan bebas dari sampah, berbagai upaya juga tengah dilakukan Pemko Medan. Mulai dari menerbitkan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan juga Perwal Nomor 18 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat di lingkungan Pemko Medan. Kedua regulasi ini menjadi skenario besar dalam upaya menjadikan Kota Medan yang bersih dan asri. Pemko Medan juga telah memiliki 31 bank sampah yang tersebar di kecamatan se-Kota Medan. Selain itu, sarana kebersihan terus dilengkapi dan ditingkatkan. Upaya tersebut berhasil membawa Kota Medan meraih sertifikat Adipura kategori Kota Metropolitan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2023. Selanjutnya, berbagai inovasi kebersihan terus diluncurkan terutama pada kecamatan-kecamatan di Kota Medan, diantaranya keempat, kesehatan. Capaian Pemko Medan pada bidang kesehatan mencakup peningkatan jumlah kepesertaan UHC per bulan September telah mencapai 98,28%. Artinya, sebanyak 2.484.639 warga Kota Medan telah terlindungi jaminan kesehatan. Sebanyak 12.209 pasien sudah dilayani di rumah sakit baik di dalam maupun di luar Kota Medan dengan menggunakan program Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB. Sebanyak 33.122 jiwa telah didaftarkan pada program JKMB. Layanan ini sudah dapat diakses pada 44 rumah sakit di Kota Medan dan 35 rumah sakit di luar Kota Medan. Dalam percepatan penurunan angka stunting, Pemko Medan telah melakukan berbagai inovasi, di antaranya melalui inovasi tersebut, angka stunting di Kota Medan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 550 anak pada Februari 2022 turun menjadi 251 anak pada Oktober 2023. Capaian pada pelayanan kesehatan selanjutnya yaitu penguatan pelayanan kesehatan melalui inovasi di Puskesmas, diantaranya Farbada atau Farmasi Bersama Anda di Puskesmas Sering, Silapus atau Sistem Pelayanan Puskesmas di Puskesmas Belawan, dan Pelakor pelaksanaan totok cegah rokok di Puskesmas Tegalsari. Kelima, infrastruktur. Pada infrastruktur jalan, Pemko Medan telah banyak melakukan capaian dari Januari sampai dengan Desember 2023, antara lain, selanjutnya, Pemko Medan juga melakukan perbaikan 3 jalan milik provinsi. Selain jalan, Pemko Medan juga telah menyelesaikan pembangunan 3 gapura batas kota, yaitu Gapura Medan Pinang Baris di Jalan Gatot Subroto, Gapura Medan Amplas di Jalan Sisingamangaraja, dan Gapura Medan Tuntungan di Jalan Jamin Ginting. Untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan, Pemko Medan saat ini sedang membangun 2 underpass di Jalan Prof. M. Yamin dan Jalan Gatot Subroto, 1 overpass di Jalan Stasiun, serta akan menghadirkan pembangunan bus rapid transit. Selanjutnya, untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota atlet, saat ini Pemko Medan juga tengah melakukan revitalisasi Stadion Kebun Bunga serta revitalisasi Stadion Teladan Medan. Selain kelima program prioritas tersebut, capaian lainnya juga telah diraih Pemko Medan, antara lain dilaksanakannya sistem e-parking yang tersebar di 152 ruas jalan. Di bidang pendidikan, Pemko Medan telah memberikan beasiswa dalam bentuk uang kepada 3.966 siswa-siswi tingkat SD dan 3.000 siswa-siswi tingkat SMP, serta
beasiswa bentuk seragam kepada 3.913 siswa-siswi tingkat SD dan 2.966 siswa-siswi tingkat SMP mulai dari Januari sampai Desember 2023. Selanjutnya, rehabilitasi 37 gedung sekolah SD dan sekolah SMP sebanyak 4 sekolah. Selain rehabilitasi sekolah, Pemko Medan juga melakukan pembangunan kelas baru di 9 sekolah SMP yang ada di Kota Medan. Di bidang sosial, saat ini Pemko Medan juga sedang melakukan pembangunan rumah panti sosial di Jalan Bunga Turi 2, Kecamatan Medan Tuntungan dengan progres pembangunan sudah mencapai 90%. Untuk penyelamatan aset, Pemko Medan berhasil mensertifikasi 1071 aset tanah dan menyelamatkan 10 aset bernilai 363,7 miliar selama kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Itulah capaian pembangunan yang dilakukan Pemko Medan dan tentunya keberhasilan pembangunan ini ditentukan oleh kualitas perencanaan yang baik, berfokus kepada kepentingan masyarakat dan didukung dengan semangat kolaborasi demi Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif.